Sepertinya kita perlu mendengarkan langsung dari yang bersangkutan deh, biar lebih jelas mungkin ya. Kita langsung. Sebelumnya di sini kita juga punya majalah komunitas itu, Euphonesia Magazine, di mana di sini ada penampakan yang mungkin jarang dibahas di dunia di internet atau segala macam. Katanya pernah ada penampakan Foo Fighters yang sekarang jadi nama band. Emang iya? Benar, ini Iya, Foo katanya Fighters. penampakan kita Perang Dunia Kedua ada kayak nongol pesawat terus keluar lagi ngilang gitu. Nanti kita tanya ya. Kemudian juga ada kejadian di Indonesia diculik UFO Bapak Sujana Kerton tahun 79. Iya. Nah, kita langsung tanya langsung kepada yang bersangkutan, inilah dia. Muhammad Irfan. Mas Irfan dari Euphonesia ya. Euphonesia tuh anggotanya berapa orang? Anggotanya sih untuk Saya sendiri. keseluruhan sih karena ini komunitas online gitu. Jadi tersebar gitu ya. Kalau Cuman boleh untuk- tahu awalnya sebelum tergabung memang percaya? karena udah pernah ngeliat. Oh, pernah lihat? Ya, Di mana? Di di Tangerang, kebetulan di Tangerang. rumah sendiri. Jadi begini, saya punya sedikit apa namanya? Teori lah gitu. Untuk ufolog yang mempunyai kekuatan dari dalam adalah ufolog yang tadinya dia penasaran, cuma rasa penasaran doang. Dia baca buku, nonton film dan segala macam. Akhirnya dia terjun ke dunia ufologi. Gitu. Tapi kalau untuk ufolog yang mempunyai kekuatan dari luar misalkan, dia nggak tahu sama sekali tentang apa itu alien, UFO gitu. Tapi akhirnya dia ditampakkan dan akhirnya dia terjun ke dunia ufologi ini, ilmu ufologi ini. Gitu. Nah, kalau boleh tahu waktu itu ngeliatnya di Tangerang kapan tuh? Tahun berapa? Itu tahun 2005, 2005? akhir Desember lah, akhir-akhir Desember. tahun. Itu penampakannya gimana bentuknya? Ya, kalau misalnya kita sekarang bilangnya nyebutnya sebagai triangle black, segitiga ada enam, masing-masing ada lampunya di masing-masing pojok, terus di tengah juga ada 1, 2, 3 gitu, dan itu langsung apa namanya? Langsung dia agak turun gitu, turun ke bawah, agak statis dan berapa second dia langsung melesat. Boleh tahu itu di siang malam ngeliatnya? Malam. Malam. Jadi Yang cahaya ngeliat lampunya berarti? kelihatan gitu ya? Iya. yang Dan melihat sendiri atau waktu itu kebetulan ada? sendiri saat itu. Terus pas itu dia jadi kayak awan mendung merah gitu. Dan dia turun pas dia turun ke apa namanya? Awannya itu di sini berbentuk segitiganya, bekas turunnya dia. Oh, Dari di awan itu kayak bolong segitiga itu? Iya, dan dari situ saya bilang ini bukan hayalan atau apa karena di situ membentuk segitu. Tapi ada impact-nya nggak ke buminya, ke bawahnya gitu, ada bekasnya atau apa gitu? Oh enggak, di situ cuma statis doang. Berapa detik waktu itu lihatnya? Kurang tahu ya, pokoknya lumayan lah gitu. Terus dia langsung melesat. Seperti Melesat kayak ke atas apa ke... langsung tus, gitu lagi, naik ke atas. Oh gitu? Ya, dan dari situ udah langsung hilang. Nah, sejak saat itu ngelihat itu langsung ini nggak apa namanya, lihat dengar berita ada yang lihat juga yang lain selain kamu? Nah, pas malam tahun barunya itu di Hard Rock, lah gitu. Di situ ada beberapa yang melaporkan benda yang sama gitu, bentuk yang objek yang sama, bentuk segitiga. Dan dari situ mungkin bisa disimpulkan kalau apa yang saya lihat adalah benda yang sama yang Lihat mereka orang lihat itu? di malam tahun baru. Yang dilakukan benda itu hanya apa? Cuma ngintip aja gitu? Cuma kayak ngasih tahu doang. I'm here gitu kali ya. Tapi percaya nggak sih itu apakah langsung percaya ini adalah buatan UFO, Ya. unidentified Atau flying buatan object atau manusia. buatan manusia gitu Ya. pada saat itu? Satu, pada saat yang saya lihat itu tidak pesawat tersebut nggak bersuara. Dan dia bisa terbang secara statis gitu. Kalau di bumi mungkin helikopter. Gitu. Tapi kita nggak, untuk yang saya lihat itu dia bisa terbang secara statis dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun, sekalipun pada saat melesat. Oh gitu, jadi belum pernah diberitakan ada produk dari manusia yang mampu melakukan hal seperti itu gitu ya? Ya. Oke, sekarang kita melihat dulu
seperti apa sebenarnya penampakan-penampakan yang dipercaya sebagai UFO yang pernah terlihat atau juga mungkin tercapture dalam kamera. Inilah dia penampakan UFO. Silakan Isti. Yang pertama yaitu dalam 1 minggu ada 2 penampakan UFO di langit Inggris. UFO nampaknya semakin berani menampakkan diri. Nah, ini di Inggris. Yang penampakan kedua adalah 2 benda aneh mirip piring terbang tertangkap di Google Maps. Yang satu ada di Texas, sementara penampakan benda aneh lainnya ada di New York dan juga Meksiko. Jarak penampakan kedua benda aneh di langit tersebut terpisah sampai 100 mile, tapi anehnya mirip. Ini di Yang Google berupa Map ya? bayangan berupa bentuk pesawat UFO berwarna orange menyala. Oh, jadi ada 2 tempat dengan bentuk yang sama. Sama tapi jauh gitu ya? Jauh jarak. Itu yakin bukan refleksi cahaya tuh? Tapi perlu kita cek juga mungkin ke Google Map ya. Berikutnya yaitu penampakan UFO menghebohkan Sydney, Australia. Benda mirip piring terbang itu muncul dari cahaya terang yang nampaknya di awan. Sebelum melesat menjauh ke arah matahari terbenam hanya dalam beberapa detik, penampakan benda misterius ini sempat diabadikan oleh seorang ibu rumah tangga. Berikutnya adalah foto seorang pria yang sedang berlibur di area Monas. Tak sengaja mendapati ada pesawat jenis piring terbang yang melayang di sekitar Tugu Monas. Dia yakin kalau itu adalah UFO. Aplikasi Android. Tapi kalau ngomongin soal beberapa penampakan di dunia, saya juga sempat baca tentang 10 negara yang paling sering dikunjungi oleh alien. Yang pertama itu di Amerika Serikat. Itu ada tragedi Roswell itu pada tahun 1947. Saat itu dilaporkan UFO itu jatuh di desa Roswell dan disebut sebagai Area 51. Ada filmnya kan, ada 51 area itu area yang bahkan di sana sempat dilaporin kalau ada aliennya lah, ada yang sakit, ada yang hingga mati. Terus yang kedua itu yang paling sering dikunjungi adalah di Brasil. Yang ketiga di Rusia, yang keempat itu di China, yang kelima itu di Meksiko, yang keenam di Inggris Raya, ketujuh di Kanada, 8 di Jerman, 9 di Prancis, 10-nya apa? Di mana? Di Indonesia. Oh, Indonesia termasuk. Indonesia ternyata. termasuk ternyata. Waduh, ini sesuatu yang perlu kita bahas dengan Mas Irfan juga ya. Bicara soal Area 51 juga itu masih perdebatan apakah sebenarnya pangkalan UFO atau pangkalan militer kan jadi pertanyaan itu ya. Nah, sekarang kita tanya dulu mengenai Indonesia dulu deh. Itu kan Mas Irfan ngeliatnya di Indonesia nih. Kejadian di Tangerang, kemudian di Hard Rock. Itu yang di Monas sempat tahu nggak? Iya, untuk yang di Monas sendiri itu udah kita kesimpulkan adalah sebuah aplikasi dari Android. Oh, ternyata Ya, hoax. dari kamera 360 dan banyaklah aplikasi-aplikasi UFO kamera juga ada. Juga ada fiturnya dia setiap langsung ambil snapshot dia langsung ada foto UFO-nya langsung gitu. Atau juga ada yang manual pada saat kita foto dan kita bisa Taruh di mana UFO-nya? gambar UFO-nya taruh di sini, save, taruh Facebook, nyebar. Berarti yang di Monas itu udah diselidiki dan itu nggak real. Itu aplikasi. Aplikasi itu hoax ya. Walaupun anggota UFO Indonesia tapi ternyata memilih. Ya, ibaratnya nggak semuanya tuh benar. Oh iya, betul. Banyak juga. Kita juga nggak boleh telan mentah-mentah gitu. Untuk sebuah laporan yang masuk kita juga nggak bisa langsung oke ini UFO sekalipun kita emang pecinta dan mencari mereka. Nggak boleh terlalu mentah-mentah, kalau dimasak dulu lah, apalagi yang nggak suka makanan mentah. Iya. Takutnya tersacingan gitu kan. Nah, kalau Zizi sendiri sih, ini kan ternyata secara fakta telah dibuktikan sama Mas Irfan tadi bahwa dia juga ada pernah ngeliat gitu, bahkan juga mungkin nanti juga akan lebih panjang lagi dijelaskan mengenai UFO apa aja. Kalau menurut kamu sendiri tambah percaya atau masih bertanya-tanya? Aku memang dari awalnya percaya dan sekarang lebih percaya. Dia percaya lagi. Nah kalau Tika? Enggak pasti. Percaya sama Tuhan. Sempat lama belum dilihat ya, selama belum Iya, dilihat. karena belum pernah ngelihat wujudnya seperti apa. Tapi kamu percaya hatiku kan? Percaya dong. Oh. Tadi sempat nanya sama Masnya katanya terus kalau di film-film kan dari UFO itu biasanya suka turun kayak makhluk-makhluk alien Yang gitu. matanya besar gitu kan. Terus tangannya yang panjang gitu-gitu kan. Terus tadi aku tanya itu real apa enggak gitu. Ternyata ada katanya sebenarnya dan banyak ya. Nah kenapa konsep makhluk itu bentuknya kayak gitu? Jadi dulu pernah itu diadain sebuah
penelitian kecil hampir berapa ratus orang yang pernah mengaku diculik atau pernah melihat alien. Dan mereka dikumpulin dalam satu ruangan. Pada saat itu dilakukan dihipnotis secara bermassal lah. Ya. Dan mereka dikasih pensil dan untuk menggambar apa yang pernah dia lihat. Pada saat itu yang mereka gambar dari hampir 100 orang yang ada di ruangan itu, yang mereka gambar adalah sama bentuknya. Bentuknya sama? Sama. Tapi yakin mereka nggak saling mengenal sebelumnya? Enggak, itu dikumpulkan dari beberapa negara yang mengaku mereka pernah diculik ataupun pernah melihat. Dan katanya kalau diculik itu diapain? Ya kalau di alien adoption biasanya ada beberapa semacam implant yang ditaruh di lengan selis-selis jari ini, belakang telinga dan di Tapi bendanya itu ada? Masih ada? ada. Pernah ada dilakukan operasi salah orang yang punya mengaku diculik. Ada implannya? Pas dioperasi dia ada implant semacam chip kecil, microchip. Itu kayak GPS gitu bukan? Ada keinian Kayaknya. ke arah ke situ gitu. Nah, Tapi mereka sebenarnya nggak minta tebusan kan gitu. oh iya, nggak tahu ya. Maksudnya kan namanya culik Ya, gitu kan, tapi ntar orang sebenarnya tuanya gini, gimana? kita tanya dulu, OVO menculik apa karena mereka butuh uang? Iya kan culik, Ini butuh diculik temen loh. kali. Banyak loh, di Indonesia juga ada beberapa orang yang mengaku pernah diculik sama alien gitu kan, oleh UFO kan. Nah, mungkin kita Itu perlu juga kenapa wawancara sama alasannya? keluarganya Nazar sama Musdalifah. Ketika mereka diculik itu jadi Enggak, itu beda lagi, itu nggak ada hubungan sama lagi ya? UFO. Waktu diculik kamu gimana? Waktu diculik kamu? Jangan ketahuan di sini. Tapi kita mau bawa kan Mas? Nanti kita akan bahas kira-kira penyebabnya apa sampai beberapa manusia itu mengaku untuk diculik atau mungkin benar-benar diculik dan kira-kira dari benda yang ditemukan itu akan diketahui bahwa apa yang diinginkan dari para UFO tersebut terhadap manusia. Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show. Sama alien, apa yang akan kamu minta sama mereka? Kabarin aku ya, Kik. Nggak perlu mahal to get in style. Everything you'll need to know to be fashionable and chic is here. Seorang fashionista tidak mendapatkan ide berpakaian secara kebetulan. They constantly take inspiration from another fashion icon. Masih banyak referensi fashion item yang bisa kamu dapatkan. So keep watching I Look. The mirror will be looking good with I Look. Sabtu dan Minggu hanya di Net. Sebuah warisan toko alat tulis dari ayahnya. Namun, Kang Mina bersikeras untuk menjualnya. 왜 애들이 안 보였나 했더니 Dan mendadak toko itu menjadi primadona. Sebuah drama ringan penuh warna. Happiness for Sale, Minggu 9 Februari jam 9 malam, hanya di Net. Kalau gue bermusik, yang jelas itu hidup gue kan. Hidup gue nggak ada sesuatunya kalau nggak ada musik gitu. Music everywhere, hanya di Net. Hello good people. For every update in the entertainment world, we are the first to find. Informasi dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Temukan semuanya di sini. We don't miss any detail. Tonight, we fight for our lives! Oh my god. Ya sama ya. So fabulous. Ada adrenalinnya gitu. Have a great day and Bye-bye. Entertainment news, hanya di Net. Keberadaan UFO menjadi sebuah pertanyaan dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya benar ada atau tidak?
Dikarenakan jika tidak ada, tapi tanda-tanda keberadaannya sudah diberikan ciri-ciri atau mungkin dibilang teaser dari mereka bahwa mereka pernah di sini gitu ya. Tapi kalau memang ada, kenapa cuma ciri-cirinya ada aja yang ditongolin? Kalau memang mau komunikasi, mau langsung kenapa nggak langsung? Wah, gitu. Nah, tapi ini yang membuat para seniman di luar sana atau juga dalam negeri banyak sekali mengambil inspirasi atas keberadaan UFO ini. Banyak sekali film-film yang nanti akan kita bahas yang inspirasinya dari UFO. Nah, sekarang berbicara mengenai sebuah karya, banyak sekali yang mengatakan bahwa crop circle itu adalah cetakan dari pesawat UFO. Apalagi dulu heboh sampai menjadi cover albumnya Led Zeppelin kalau nggak salah zaman dulu nih. Dan Indonesia tahun 2011 itu kemarin ya. Nah ini bisa dibilang masih menjadi pertanyaan kan? Iya karena lumayan besar ya ciri-cirinya di Indonesia selama ini yang selalu datang itu masih yang kecil-kecil, penampakan-penampakan kecil-kecil walaupun ternyata kalau dilihat sering di Indonesia itu. Pada saat kesimpulan terakhir dibilang katanya itu hanya pekerjaan orang-orang iseng gitu. Seniman gitu. Buatan manusia. Nah kalau menurut Mas Irfan sendiri gimana? Ya jadi pada saat kejadian hampir di Hamin 2 kan. Setelah 2 hari setelah crop circle-nya ada gitu maksudnya. Kita ada di lokasi dan melakukan sebuah penelitian kecil lah hampir seminggu di sana. Mulai dari wawancara penduduk lokal, tanya segala macam terus kita juga ada dari sawah itu yang berapa hektar, hampir setengah hektar dan kita melakukan sebuah reka ulang dengan gambar yang sama, diameter yang sama dan menggunakan dibantu oleh manusia sukarelawan menggunakan papan yang selama ini kita tahu kalau misalnya di crop circle itu dibuat menggunakan papan dan yang diinjak-injak seperti itu. Dan waktu itu ada waktu dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Itu disinyalir crop circle itu terjadi di antara rentang waktu jam berapa lama? Dari jam 9 malam sampai jam? Pagi pun subuh udah ada gitu. Udah ada yang laporin, ada yang jam 9 malam belum ada waktu itu, subuh dilaporkan ada. Akhirnya dibikin teori seperti itu dibikin dengan cara yang sama dengan waktu yang sama gitu. Waktu yang agak panjang justru. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Gitu. Dan hasilnya nggak sesuai harapan. Mulai dari jejak yang berantakan, terus diameter yang ukurannya berantakan. Terus ada jejak-jejak manusia dan yang paling penting itu si padi ini dia tuh dari akar tercabut karena kan diinjak dia tercabut padinya. Sedangkan yang asli itu mereka nggak terinjak dan juga nggak patah gitu, nggak tercabut dan nggak patah. Tapi kalau kita di rumah seperti rumput kita bakar tengahnya aja, terus pasti dia kan langsung layu. Kurang lebih begitu. Itu. Oh jadi dia itu kayak melipat gitu kan, melipat kayak seperti ada yang mendarat di atasnya. Bukan kayak terbakar itu. Kayak terbakar. Di sama ya. Bongkolnya itu seperti kayak dibakar dan dia melayu. Dan nggak patah. Dan nggak rebah begitu ya. Tapi cuma dia melayu seperti itu dan sampai berapa hari juga ternyata padi itu masih hidup, nggak mati. Buktinya dengan seperti itu terbukti kalau padi itu nggak tercabut akarnya. Nah kalau boleh tahu kesimpulan dari UFOnesia bahwa crop circle itu apa? Pastinya tanda dari mereka, entah apa mereka punya pesan seperti apa. Yang jelas kami menyimpulkan dari crop circle yang ada di dunia gitu, mereka membuat seperti itu yang pasti mereka punya misi atau ini nggak random gitu. Mereka kedatangan mereka membuat crop circle ataupun apa mereka nggak random sembarang begitu. Sama seperti jadi ya? Sama seperti kita ke bulan atau ke Mars pasti ada misinya kan. Nah mereka ke kita pun pasti ada misinya dengan menggunakan objek crop circle tersebut. Pastinya ada pesan dan pesan itu yang belum kita tahu sampai sekarang. Udah gampang ya tinggal BBM atau WhatsApp. Nggak pakai ya.
Ya kalau kita ngerti mungkin gitu, ke biar paham. manusia keluar angkasa kan ngambil sampel. Mungkin saja mereka juga ngambil sampel ya. Ngambil sampel padi bagaimana orang makan di sana. Siapa tahu mereka lagi makan nasi. Dia bikin cetakan begitu keren aja bisa, masa Karena hanya di persawahan kan. SMS kita nggak bisa Oh, iya. gitu. Mereka bisa, cuma mungkin pulsanya nggak ada. Baik, yang berbicara mengenai UFO dan juga inspirasi yang menularkan kepada para seniman, ini beberapa informasi mengenai film yang bertemakan UFO. Silakan Isti. Yang pertama ada The Fourth Kind. Ini adalah sebuah film yang ditulis dan disutradarai oleh Olatunde Osunsami yang ceritanya diangkat berdasarkan pada kisah nyata mengenai misteri hilangnya sekelompok orang di sebuah desa bernama Nome di Alaska. Di mana sekelompok orang yang hilang secara misterius tersebut itu sebenarnya diculik oleh para aliens. Berikutnya adalah Star Wars. Nah, Tika nggak suka kan? Star Wars adalah seri film epik fiksi ilmiah dan juga ini merupakan peristiwa yang digambarkan di Star Wars terjadi di galaksi fiksi. Banyak spesies makhluk alien, biasanya dalam bentuk manusia, digambarkan di Star Wars. Ini adalah merupakan salah satu film yang paling laris dalam sejarah juga. Iya. Dikarenakan sequelnya juga tetap ditunggu dan fanbase-nya seluruh dunia itu banyak. Berikutnya. Berikutnya adalah Contact, adalah film tahun 1997 yang merupakan drama fiksi ilmiah yang diadaptasi dari novel Carl Sagan dengan nama yang sama dan disutradarai oleh Robert Zemeckis. Seorang ilmuwan yang menemukan bukti kuat kehidupan di luar bumi dan memilih untuk membuat kontak pertama. Tapi film-film yang bikin orang jadi agak berpikir ternyata alien itu kayaknya ada deh beneran. Jadi orang kayak lebih percaya emang didukung sama film-film yang bermunculan. Iya. Tapi ada beberapa memang berdasarkan cerita asli. Ada juga yang kayak gitu kan. Film itu kan diangkat dari cerita juga banyak sekali. Kalau aku sih ingat serial X-Files. X-Files terjadi ya. X-Files itu. Dan ini sebuah mungkin pengaplikasian dari science fiction yang mungkin juga diaplikasikan oleh para seniman juga membuktikan bahwa mereka juga mempelajari hal ini bahkan bisa dituangkan menjadi sebuah karya seni. Ada lagi mungkin? Kalau aku suka film The Signs. Oh, The Signs ada juga. Oh, kamu ingin nonton juga ternyata ya? Karena aku suka sutradaranya, Night Shyamalan. Dia itu kan Oh, selalu iya. bikin film horor dan itu dia bikin film Kalau itu. nggak salah Mel Gibson itu yang main. Iya. Oh, gitu. Itu juga agak sedikit crop circle juga gitu kan ceritanya kan ya. Di apa namanya kebun jagung. Kebun jagung. Nah, kembali ke case penculikan tadi deh, gitu. Misalnya Tika, kamu diculik sama alien, apa yang akan kamu minta sama mereka? Kabarin aku ya, Tik. Kabarin. Aku minta apa ya? Minta apa sih? Kan kalian nanya. Enggak, misalnya kamu diculik gitu, aku diculik gitu kan. Aku minta dibalikin lagi sih. Nggak apa-apa diculik, abis gitu dibalikin lagi. Gak apa-apa diculik gue. Oh enggak. Nah, bicara lagi mengenai penculikan deh kalau gitu. Nah, penculikan ini sebenarnya setelah dipelajari, kan banyak benda-benda yang ada di dalam tuh ya. Bendanya berbentuk seperti chip. Setelah diteliti, itu chipnya apa isinya? Para pengamat atau peneliti yang ada di situ, mereka justru bingung, Nggak bisa baca? bukan maksudnya chip ini atau bahan-bahan dari ini nggak ada di bumi dan mereka nggak tahu ini bahan apa. Dan cara bukanya pun mereka nggak tahu gitu ya? Karena mereka bingung karena yang mereka lihat nggak pernah ada di bumi jenis-jenis bahannya dan. Kalau di Indonesia ada nggak ya pernah diculik kayak gitu? Gimana? Di Indonesia ada nggak ya pernah diculik? Di Indonesia pernah kayak Sujana Kerton dan yang baru-baru ini mungkin bukan baru ini ya, udah agak lama di tahun 90-an ya. Itu di Surabaya Gatotri. Gitu. Gatot 3R. Iya. Nah, beliau tuh sekarang jadi gimana ketika sekarang nih setelah diculik perbedaannya apa? Sehat, nggak ada perbedaan apa-apa. Cuman pengalaman itunya aja yang bikin dia jadi interest ke dunia ini gitu dan lebih dalam lagi dari orang-orang yang sebelumnya udah menekuni dunia ini. Dia lihat nggak fisiknya alien Iya. kayak apa? Menurut keterangan beliau sih yang diutarakan dari Beta UFO, jadi ada komunitas juga lebih besar lagi, lebih tua lagi. Beliau mengatakan kalau pada saat diculik itu dia datang ditaruh di sebuah auditorium besar berwarna putih dan ketemu muncul sosok kecil yang berjubah seperti itu dan dia diajak digandeng lah kurang lebih untuk keluar dan pas di luar juga keluar pintu dan di jendela itu dia udah melihat lengkungan bumi
Oh, dia merasa sudah di luar bumi gitu? Iya, udah di luar angkasa. Dan dia udah melihat lengkungan bumi, entah gimana dia coba untuk melarikan diri dan balik lagi ke tempat semula. Tapi itu diselidiki belum sih? Apakah itu sebuah delusion atau emang benar adanya? Kurang tahu ya untuk itu, soalnya itu masuknya ke teman-teman di Beta UFO. Kesaksian gitu. jadinya. Oh begitu ya. Soalnya ketika dia sudah keluar bumi segitu luasnya bisa kembalinya tepat di kota tempat dia itu agak sulit sebenarnya sih. Tapi dia bisa balik lagi ke rumahnya itu sesuatu yang perlu dipertanyakan juga. Dianterinnya sama yang nyuliknya lagi. Oh sopan sekali ya. Sebenarnya pembahasan seperti ini butuh waktu yang lebih panjang lagi dikarenakan rasa penasaran kita jadi makin tergelitik. Apalagi kalau kita buka di YouTube di UFO banyak sekali tuh ya. Iya, ada yang beneran juga kali ya, atau mungkin ada banyak yang palsu juga di situ. Penampakan-penampakannya, bahkan penampakan yang emang asli pun masih ada yang bilang itu ternyata benda ini, benda itu. Masih belum tahu sih, kalau saya sendiri sih masih tengah-tengah. Iya, masih antara percaya atau tidak ya. Ini seperti unsolved mystery. Mungkin let's keep it that way lah. Sampai sekarang masih dipertanyakan aja biar lebih seru gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya ada atau tidaknya itu udah menjadi jawaban dan juga pertanyaan masing-masing. Kalau untuk Tika sendiri kepada masyarakat sebagai penutup, misalnya kamu sekarang setelah mendengarkan informasinya percaya atau tidak? Belum bisa bilang percaya atau enggak, tapi jadi ada punya keinginan untuk bisa cari tahu lebih dalam lagi seperti apa. Mungkin tahu lebih dalam lagi ya. Kalau Zizi? Aku semakin percaya karena emang sebelumnya percaya terus denger Mas Irfan barusan ngejelasin. Semakin berimajinasi lagi seperti apa sih alien itu sebenarnya. Nah kalau Mas Irfan sendiri, misalnya sampai saat ini pertanyaan terakhir ya, jika suatu saat nanti benar-benar bertemu dengan alien atau bertemu dengan UFO, apa hal pertama yang akan dilakukan? Paling yang pengen ditanyain, beragama atau tidak? Percaya Tuhan atau enggak gitu dong. Itu pertanyaan malaikat biasanya kalau lagi. Karena kan dari situ kan mungkin anggapan kita ciptaan Tuhan ya manusia gitu. Tapi ternyata ada lagi ciptaannya. Dan gitu. Satu kesimpulan paling penting menurut saya hal kayak gini tuh adalah masalahnya cuma di waktu. Next one day misalkan mereka akan nampakin sosok mereka pesawat UFO itu di Bundaran HI misalkan. Kita lagi Car Free Day dan kita ngelihat semua dan akhirnya ya udah benar kita nggak sendiri di dunia di alam semesta ini. Ya itu yang pernah terjadi dan digambarkan oleh film Independence Day. Wah seru sekali ya. Oke kita berikan kepada Anda semuanya untuk percaya atau tidak dan mungkin sekarang banyak sekali yang sudah mulai mungkin mencari tahu sebenarnya UFO itu seperti apa. Boleh kritik, saran, atau juga mungkin input ke alamat kami, silakan RTST. Di Twitter kita follow langsung di @tonightshow_net, lihat timelinenya, cek hashtagnya, karena kita juga suka bertanya sama followers kita tentang kejadian-kejadian seru seperti ini. Benar sekali, dan saya juga suka sekali nonton film UFO, dan satu hal yang paling indah setiap saya nonton film UFO adalah, itu satu-satunya saat di mana seluruh umat manusia bersatu. Mudah-mudahan tanpa ada UFO kita bisa tetap bersatu. Sampai ketemu lagi di episode berikut dari The Tonight Show.